Allahu Akbar Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, pada hari ini kita sudah melewati Ramadan. Kami dari KMI, Keluarga Muslim Indonesia Isikau Jepang, akan memberikan rangkuman tentang bagaimana melaksanakan sholat Idul Fitri dari Apato, arti dari rumah masing-masing. Karena pada Idul Fitri tahun 1441 Hijriah ini tidak akan diadakan sholat Idul Fitri di masjid karena masalah COVID-19 ini. Adapun cara sholat Idul Fitri dari Apato atau dari rumah masing-masing, terdapat berbagai pendapat ulama, diantaranya pendapat 4 madhab. 3 dari imam madhab tersebut menyatakan boleh melaksanakan Idul Fitri secara mandiri atau di rumah masing-masing, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Sedangkan Imam Hanafi tidak memperbolehkannya. Sholat Idul Fitri sendiri, yang pertama, waktunya. Waktu untuk sholat Idul Fitri itu yaitu sekitar 15 menit dari matahari terbit. Dimana kalau besok 1 Syawal matahari terbit sekitar 4.40. Oleh karena itu, maka sholat Idul Fitri sudah bisa dimulai sekitar jam 5. Jadi dari jam 5 sampai zuhur sudah bisa dimulai sholat Idul Fitri. Kemudian disunahkan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, yaitu mandi. Yang kedua, makan kurma, atau kalau tidak ada kurma, yang manis-manis. Tapi makan sekedarnya saja yang menunjukkan bahwa kita tidak dalam keadaan puasa. Kemudian tata cara sholat Idul Fitri, ada berbagai macam pendapat juga, yang diantaranya sholat Idul Fitri dilakukan 2 rakaat, diawali dengan niat. Kemudian setelah niat kita takbiratul ihram. Nah, rakaat pertama sholat Idul Fitri terdiri dari 7 kali takbir, sedangkan rakaat kedua 5 kali takbir. Ketika kita takbir pertama, Allahu Akbar, takbiratul ihram, ada berbagai pendapat ulama. Ada yang menyatakan bahwa takbiratul ihram itu adalah termasuk salah satu takbir dari yang 7 itu. Ada juga yang tidak. Imam Syafi'i menyatakan dalam kitab yang menyatakan bahwa takbiratul ihram itu tidak termasuk dalam takbir yang ke-7. Oleh karena itu tidak dihitung. Jadi kita takbiratul ihram, kemudian doa iftitah, kemudian takbir lagi. Nah ini takbir setelah takbiratul ihram inilah yang dihitung takbir pertama sampai 7 kali. Jadi Allahu Akbar itu 1 kali, Allahu Akbar 2 kali sampai 7 kali. Di antara takbir yang pertama dengan takbir yang berikutnya, di antara jeda takbir itu ada ulama yang menyatakan tidak usah membaca apapun, ada ya juga yang boleh membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya gini, setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, doa iftitah, Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sampai takbir yang ke-7. Setelah itu baru baca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah, disunahkan membaca surat Al-A'la, kemudian ruku, kemudian sujud seperti biasa sampai berdiri lagi. Rakaat yang kedua, Allahu Akbar. Rakaat yang transisi dari rakaat pertama sampai yang kedua, menurut Imam Syafi'i juga tidak dihitung sebagai takbir pertama. Jadi dari rakaat yang kedua, Allahu Akbar, tidak dihitung sebagai takbir yang pertama. Kemudian takbir lagi, Allahu Akbar, itu takbir yang pertama. Kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, itu takbir yang kedua, sampai takbir yang kelima. Kemudian kita baca Al-Fatihah lagi. Kemudian disunahkan juga yang membaca surat Al-Ghasyiyah. Kemudian ruku, kemudian sujud seperti biasa sampai tahiyat akhir. Nah, selesai. Jadi pada intinya sholat Idul Fitri di rumah sama dengan sholat Idul Fitri ketika kita sholat Idul Fitri di masjid ataupun di lapang. Yaitu rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Di antara takbir itu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi, ini banyak pendapat para ulama, jadi silakan Anda baca pendapat-pendapat itu dan
peganglah salah satunya. Ya, kemudian ketika sholat Idul Fitri di rumah, sahabat Anas bin Malik setelah sholat Idul Fitri di rumah, beliau tidak melaksanakan khutbah Idul Fitri. Ada juga yang berpendapat bahwa setelah sholat Idul Fitri melaksanakan juga khutbah Idul Fitri. Jika Anda berpegang pada pendapat yang melaksanakan khutbah Idul Fitri, maka tata caranya adalah khutbah yang pertama yaitu diawali dengan takbir 9 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian yang berikutnya membaca tahmid, Alhamdulillah, membaca sholawat. Kemudian yang ketiga membaca Al-Quran, kemudian menasehati dengan nasihat takwa. Kemudian selesai khutbah pertama, dilanjutkan khutbah yang kedua sama takbir 7 kali, kemudian hamdalah, kemudian sholawat, kemudian membaca Al-Quran, kemudian nasihat, kemudian doa. Diakhiri dengan doa. Setelah itu selesai. Apabila kita berpendapat bahwa sholat Idul Fitri di rumah juga ada khutbahnya. Tapi tadi Anas bin Malik tidak melakukan khutbah setelah sholat Idul Fitri. Nah, sholat Idul Fitri di rumah sendiri bisa dilakukan berjamaah dengan keluarga kita. Jadi sekian dari kita, dari KMI, memberikan sedikit sharing tentang bagaimana sholat Idul Fitri dari Apato atau dari rumah kita masing-masing. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh amal ibadah di bulan Ramadan 1441 ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dari keluarga Muslim Indonesia Ishikawa Jepang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.